Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya mau minta pendapat dua duta besar, bukan ahli kesehatan, tapi saya mungkin mau minta perspektifnya karena melihat bagaimana perbandingan dengan Indonesia maupun negara tempatnya bertugas. Saya mulai dari Pak Gandhi terlebih dahulu. Pak Gandhi, kalau ditanya, apakah kita siap untuk menghalau gelombang berikutnya karena dikatakan bahwa varian Omikron ini bukan varian terakhir COVID-19, mungkin saja itu terjadi. Apa menurut Anda yang harus dilakukan? Siapkah kita menghalau gelombang berikutnya? Kalau dikatakan dari pengalaman dan pengamatan saya yang baru saja datang di sini ya, saya pikir negara semaju apapun termasuk seperti Korea untuk menghalau itu rasanya kok tidak mungkin gitu, sulit untuk menghalau. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana hidup bersama dengan COVID itu, dengan segala upaya dan usaha. Seperti di sini setiap kali ada varian baru itu ada kebijakan pelonggaran, tetapi mereka melakukan dengan tahapan. Tahapannya ada biasanya dilakukan 6 minggu, ini yang saya baca referensi di sini. Jadi 4 minggu itu sebagai pelaksanaan untuk pelonggaran, kemudian 2 minggunya direview hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya positif bagus ya boleh gas terus. Tapi begitu hasilnya jelek, langsung harus tarik rem. Jadi begitu, kalau menghalau saya pikir belum ada ya teknologi yang bisa benar-benar ada mau tahu akan datang virus ini, kemudian ayo kita bikin satu program tertentu. Menurut saya sih, walaupun saya bukan pengambil kebijakan di sini, tapi belum saya lihat itu. Baik. Di sini masih sibuk orang mikirin karena mau pemilu. Okay. Ya. Di Korea Selatan, Pak Gandhi sebutkan tadi orang sibuk mau konser lagi karena memang industri kreatif salah satu motor penggerak ekonomi di Korea Selatan. Kalau di Singapura, Pak Surya Pratomo, dari hasil pengamatan Anda, mungkinkah kita menghalau siap-siap jangan sampai kemudian terjadi gelombang, atau seperti tadi Pak Gandhi bilang ya nggak mungkin karena varian yang muncul dengan sendirinya itu di luar dari kuasa kita gitu ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah hidup bersama dengan COVID-19. Pertama, Christian, saya di hari-hari pertama ada di Satgas dan saya melihat bagaimana kesulitan paniknya kita untuk menangani COVID, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Tetapi kalau kita lihat sekarang, bangsa Indonesia itu adalah bangsa pembelajar. Dan kita itu fast learning. Dan kalau dibandingkan kejadian di Maret 2020 dengan sekarang, tadi Ibu Siti Nadia sudah mengatakan, kita jauh lebih siap. Memang pandemi ini baru terjadi 1 abad, jadi 1918 baru terjadi lagi 2019. Jadi 1 abad itu baru terjadi kembali. Tetapi sekarang ada pemikiran pandemi yang ketiga mungkin akan datang lebih cepat dibandingkan pandemi pertama ke pandemi kedua. Karena itu yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki dan memperkuat sistem kesehatan. Dan kedua adalah bagaimana meningkatkan kemampuan riset kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat dunia. Indonesia, Kementerian Kesehatan itu sedang bersama negara-negara ASEAN mengajukan permohonan Indonesia menjadi pusat dari ASEAN Center for Public Health, Emerging and Emergency Diseases. Jadi untuk penyakit yang akan datang ke depan, kita bersama 10 negara ASEAN ingin membuat satu riset bersama yang melakukan antisipasi. Dan kalau kita tarik ke belakang, pernah ada flu burung, ada MERS, ya, dan ada beberapa penyakit lain. Singapura itu karena mereka terpukul ketika ada SARS, mereka itu membangun pusat penyakit menular. CDC mereka itu bertahan sejak 2003 ketika mereka menghadapi SARS. Ketika terjadi sekarang pandemi, mereka sudah punya organisasinya. Kita pun sebetulnya punya. Nah, sekarang bagaimana membangun kesadaran bahwa penyakit ini akan datang lebih cepat. Bahkan pandemi akan datang lebih cepat. Kolaborasi dunia itu bekerja itu menjadi sangat penting. Karena itu dalam pertemuan G20 nanti, salah satu yang diangkat isu penting oleh Indonesia itu adalah persoalan healthcare. Dan sekali lagi, kalau bicara soal SDM Indonesia, kita punya Pak Diki, ya kan? Apa kurangnya Pak Diki itu kemampuannya? Ya kan, kita punya lembaga Eijkman. Sebentar lagi kita akan berhasil membuat vaksin merah putih. Jadi
kita harusnya lebih percaya diri untuk melihat bahwa memang akan ada tantangan. Tetapi bangsa ini sudah teruji untuk mampu menghadapi tantangan itu. Dan saya percaya bahwa kita akan mampu melakukan antisipasi. Memang tidak bisa diprediksi, tetapi kita bisa melakukan antisipasi dan kita punya dokter yang hebat, punya dokter yang banyak, punya lembaga riset, punya epidemiolog yang hebat. Jadi menurut saya kita harus percaya diri bahwa bangsa Indonesia akan sanggup dan kita sudah buktikan betapa cepatnya dalam waktu 2 tahun kita belajar bagaimana menangani COVID-19 dengan lebih baik. Pak Diki? Sangat sepakat ya dengan Pak kedua duta besar kita yang luar biasa ini ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga para dokter kita ya. Salah satunya ini ada ngeteks di Ketua ID Jawa Barat nih dengan Pak di Jawa Barat ini saat ini kasus paling tinggi saya sampaikan. Bergeser memang bergeser. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dalam melihat puncak. Nah, tapi di Jawa Barat ini modalnya dokter yang paling banyak, tenaga kesehatan paling banyak, dan saya kira tidak diragukan lah para dokter kita di ya luar biasa perjalanan dan memperkuat tadi sampaikan Pak Dubes Suryo ya. Jadi 20 tahun terakhir ya saya di Kementerian Kesehatan, hampir tiap 4-5 tahun itu ada wabah dunia, epidemi atau pandemi. Dan Indonesia itu selalu dalam posisi yang relatif lebih baik. Saya sampaikan, relatif lebih baik. Waktu SARS betul kita juga terdampak. Tapi kita fast learner. Jadi waktu itu untuk periksa sampel kita kirimlah ke Amerika tahun 2000-an itu. Tapi Kemkes akhirnya membangun sehingga kita saat ini bisa melakukan PCR dan lain sebagainya. Nah, ini contoh bahwa di balik satu musibah tentu ada hikmah. Dan lagi bicara varian, memang ini bukan varian terakhir. Ini cenderungan akan ada varian berikut. Bahwa ini juga bukan gelombang terakhir, akan ada gelombang berikut. Tapi kabar baiknya adalah seiring imunitas di masyarakat makin bagus, gelombang ini makin kecil dampaknya. Varian ini juga makin kecil dampaknya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa vaksinasi saja tidak cukup. Tadi sudah disampaikan oleh kedua duta besar kita, Asia itu kelebihannya di masker, di perilakunya. Barat itu di sini nggak bandel ya, pakai masker bandel sekali. Jadi kalau saya masih melihat Indonesia ini masih baik lah. Nah, itu yang membuat kenapa bahkan riset kan membuktikan kenapa Asia kematiannya nggak sebanyak Amerika. Salah satunya yang berkontribusi itu masker. Ini kita lihat Dr. Nadia, Mbak Fristian di studio pakai masker. Nah, ini contoh yang baik. Kalau saya dan Pak Dubes ini kan di ruangan yang bisa yang sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus kita terapkan. Nanti kapan lepas masker, ya tunggulah aba-aba. Kalau pakai masker nggak terlalu berat gitu. Daripada kita dikungkung dengan keterbatasan. Nah, ini sekali lagi kabar baiknya sekali lagi bahwa kalau kita sama-sama bekerja sama dan tadi kolaborasi globalnya penting. Kita perlu, kebetulan kita jadi presidensi G20, ini kita manfaatkan ya. Karena kita bisa menjadi contoh di regional, kita harus juga menjadi contoh di global. Kebetulan posisi kita relatif lebih baik. Ya, memang betul bahwa kita tidak ada negara ini betul kata Pak Dubes Gandhi tadi nggak ada ya. Saya sebagai peneliti global security saya sampaikan tidak ada negara yang bisa mengklaim paling baik dalam ini, nggak ada. Paling siap nggak ada. Dan ini artinya kita punya kesempatan tadi memperbaiki, melihat dunia ini, meningkatkan resilience kita pada ancaman berikut yang memang around the corners itu. Jadi memang udah dekat banget. Jadi tapi insya Allah dengan keseriusan kita bersama kita bisa. Christian, boleh saya tambahkan sedikit penjelasan dari Pak Diki ini? Boleh saya tambahkan sedikit ya? Ya, Pak Gandhi. Itu yang saya ingin katakan ya, bahwa gaya hidup menggunakan masker di Korea sekarang bukan jadi hanya function, tapi sudah menjadi fashion. Ya, jadi orang menggunakan masker itu sudah jadi fashion. Jadi ada masker dari batik, ada masker yang diwarnai sama dengan pakaiannya dan desainnya desain yang kreatif sekarang. Jadi itu jadi salah satu juga metode untuk mau anak-anak muda juga memberikan ini memberikan gaya hidup yang baru.
Oke. Indonesia lebih dulu Pak Sulis. Obin itu dari awal sudah bikin masker yang khas dan Obin. Jadi menurut saya Indonesia jauh lebih kreatif dari saya. Betul. Tadi Ya, tapi di sini saya lihat Pak, cewek-ceweknya cantik-cantik, lebih cantik menggunakan masker daripada enggak. ya. Ada masker jenik Kalau sekarang. dia lagi habis dioperasi dia ditutup pakai masker. Oh. Jadi nggak kelihatan operasi atau tidak. Iya. Kalau dulu orang masih pakai apa namanya plaster-plaster ke mau. Sekarang plasternya masker. ditutup pakai masker. Ya. Kan gitu. Baru saya tadi mau Iya. bilang seperti Pak Surya Pratomo bilang, Pak, kalau industri kreatif Indonesia juga nggak kalah dari Korea Selatan ya. Kita tunggu juga ada Indonesian Wave selain Korean Wave yang sudah terjadi sekarang. Oke, tadi saya sempat sampaikan ke pemirsa di segmen awal Bu Nadia soal pertanyaan apakah mitos atau fakta COVID-19 varian Omicron itu menyebar lewat udara. Nah, Bu Nadia nih yang kita minta untuk menjelaskan. Benarkah varian Omicron menyebar lewat udara? Ya, kembali kita harus ingat ya, varian Omicron ini kan sebenarnya adalah varian dari virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 kan artinya virus COVID. Oke. Dan kita tahu virus COVID itu adalah menyebar melalui udara ya, artinya baik itu airborne ataupun melalui droplet ya. Nah, jadi artinya Omicron sama. Oke. Ya, jadi penting nih tetap menutup pintu masuk. Pakai masker dengan benar. Pakai masker. Ya sama aja deh, misalnya kalau rumah kita pintunya dibuka, itu Semua siapa aja bisa masuk, ya. datang. Nah, makanya penting nih kita nutup pintu masuk kita, karena memang yang diserang, yang dicari oleh varian Omicron maupun varian Delta ataupun virus SARS-CoV lain ataupun varian yang nanti akan muncul itu adalah saluran nafas. Oke. Jadi sasaran tembaknya saluran nafas, makanya pintu masuk kita harus ditutup tuh dengan masker tadi. Dengan masker. Tadi Pak Dubes Gandhi bilang ada masker jenis kok sekarang. Ini baru terakhir Bu Nadia, tadi Pak Diki, Pak Surya Pratomo, Pak Gandhi menyampaikan soal optimisme Indonesia adalah orang yang pembelajar. Kita orang-orang Indonesia adalah pembelajar cepat. Mungkin Bu Nadia juga bisa sampaikan dari sisi pemerintah kebijakan sudah dilakukan, rem dan gas sebisa mungkin di titik bandulnya di tengah. Mungkin Bu Nadia bisa memberikan penegasan kepada kami semua untuk menghadapi kita hidup bersama COVID-19. Semua ada gelombang berikutnya kita jauh lebih siap, semakin lebih siap. Iya, yang pasti adalah kami sepakat ya apa yang kita capai sampai saat ini, keberhasilan tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes, vaksinasi sampai dengan 330 juta dosis, level yang kondisi seperti ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kematian kita jauh lebih rendah yang menghadapi varian Omicron sekalipun. Itu bukan kerja pemerintah, itu kerja kita semua. Kerja masyarakat, kolaborasi masyarakat, kerja teman-teman media, kerja teman-teman para ahli nih, Pak Diki, para tentunya para expert, para universitas ya, yang kemudian kita memang pada waktu pemerintah mengeluarkan kebijakan, ini semua mematuhi dan memahami. Oleh karena itu terbukti waktu varian Delta kita dalam 3 minggu turun kasusnya 58%. Dan terus kita tekan terus ya, sampai kemudian kita merasakan sendiri waktu itu kasus hanya 250 ya per hari, malah lebih Secara rendah nasional lagi. ya. Secara nasional kita bayangkan kalau 200 kasus saja bagi 34 provinsi, berarti satu provinsi ya Bisa jadi tidak ada, kurang ya. dari 10 mungkin ya. Jadi luar biasa kan dengan kondisi itu. Makanya ini yang kemudian membuat pemerintah yakin kita bersama-sama bisa menuju daerah endemi. Kita sadar tidak mungkin menolkan kasus ya. Jadi memang kita harus hidup berdampingan. Hidup berdampingan sepakat tadi yang disampaikan Pak Dubes maupun Pak Diki bahwa kita hidup berdampingan, tapi kita siapkan sarana prasarana untuk tadi memastikan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi itu sejalan bersama. Jadi tentunya kita lakukan pelonggaran, misalnya pariwisata dibuka, tapi ada aturan-aturannya seperti bubble travel ataupun juga masa karantina boleh 3 hari, tapi kalau yang sudah booster, kalau yang belum tetap 5 hari ya, seperti itu. Dan masyarakat juga harus sudah divaksin, sudah di booster dan menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat-tempat wisata, karena kita bisa mendeteksi orang yang OTG, orang yang kontak erat itu kan nggak boleh masuk karena Peduli Lindunginya pasti warna hitam. Berwarna hitam. Jadi itu semua. Saya belum pernah sih sampai merah dan hitam. Jangan sampai saya udah vaksin 2 kali. Jadi ini kemudian mengingatkan kita semua bahwa
Selama 90 menit kita ngobrol, kita berbincang, mengingatkan bahwa semua orang, siapapun dia di Indonesia ini punya kontribusi untuk kita sama-sama semakin lebih baik lagi, semakin mampu untuk berdamai dengan COVID-19. Bu Nadia, terima kasih. Pak Diki, terima kasih. Pak Suryo Pratomo, Pak Gandhi, terima kasih sudah membagikan optimisme bahwa dan mengingatkan kita semua bahwa kita adalah bangsa yang kuat, termasuk menghadapi COVID-19 pun ini bukan varian terakhir, tapi kita semakin lebih baik, semakin bisa berdamai dengan COVID-19. Terima kasih untuk optimisme yang Anda bagikan secara virtual bergabung di Forum Christian. Sehat selalu untuk Anda bertiga, bergabung dari jauh. Bu Nadia juga sehat selalu. Pemirsa, saya juga mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich. Sampai jumpa. Jaga kesehatan.